Ya, terkait justifikasi yang secara terang benderang terhadap LSI ini menarik karena kita sepakat hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf. Saya mengambil sisi positif bagaimana NU justru agar mendorong kepada pemerintah turun tangan dengan seolah-olah bertabrakan dengan PWI. Siapa yang benar kan nggak ada yang bisa menentukan justifikasi terhadap orang lain ataupun organisasi lain. Ya, pemerintah harus turun tangan. Karena kalau tidak, ini membuat kebingungan di masyarakat. Pada satu sisi, seolah-olah PB merepresentasikan suara NU, padahal PB hanya bagian kecil dari NU. Masih banyak kiai-kiai dan wali-wali Allah yang menjagani NU tanpa dia jadi pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Alhamdulillah juga pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bertemu dengan Gus Mar, KP Nusantara. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan tidak lupa bareng juga dengan Gus Mursoluddin. Nah, gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah Sehat-sehat walafiat. kabur berangkat ya. Luar berangkat. Nah, mumpung bertemu dengan beliau-beliau, ini ada surat instruksi resmi Gus dari PBNU. Nah, ini ada surat resmi, instruksi resmi dari PBNU. Kami bacakan dulu Gus ya. Nah, ini bertanggal 2 Juni 2025 perihal instruksi. Yang terhormat, yang pertama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Terus yang kedua pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Yang ketiga pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Yang keempat pimpinan pusat Badan Otonom Nahdlatul Ulama di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita, amin, menyikapi perkembangan silang pendapat tentang isu nasab yang terus bergulir di tengah masyarakat, sebagaimana banyak dari berbagai sikap dan tindakan pihak-pihak yang saling berbeda pendapat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyampaikan instruksi sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya seluruh fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh kepada khitoh Nahdlatul Ulama. Ini masih normatif ya, poin 1, 2, 3. Nah, ini yang poin 4 ini Gus. Yang poin 4 ini kami bacakan ya. Setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan atau tafarruq dan mendamaikan pertentangan atau islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Ini kami ulangi lagi, dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWLS, maupun organisasi yang berseberangan dengan PWLS. Nah ini, jadi seakan-akan PWLS itu sebuah organisasi yang di situ itu
dibuat untuk sengaja menjalankan permusuhan terkait polemik masalah nasab Habib. Nah, ini mumpung bertemu dengan beliau Gus Mar ini kita semua harus tahu, beliau adalah termasuk tim media pusat PWILS ya, dan sekaligus ketua DPD PWILS Banyumas. Dan Gus Musonidin, beliau juga termasuk penasehat DPD PWILS Banyumas. Ini yang pertama kali mengomentari siapa? Gus Muson sama Gus Mar? Oh, penasehat DPD PWILS Banyumas. Ini gimana komentarnya? Yang pertama, NU adalah milik bersama, bukan milik pengurus. Sepakat ya. Dan polanya adalah bottom up, bukan top down. Ya. Jadi bagaimana ketika pengurus tidak mampu mengambil kebijakan yang sesuai dengan aspirasi warganya, pasti ditinggal. Yang kedua, terkait justifikasi yang secara terang benderang terhadap LSI, ini menarik karena kita sepakat hukmul hakim yarfa'ul ikhtilaf. Saya mengambil sisi positif bagaimana NU justru akan mendorong kepada pemerintah turun tangan dengan seolah-olah bertabrakan dengan PWI. Siapa yang benar kan nggak ada yang bisa menentukan justifikasi terhadap orang lain ataupun organisasi lain. Ya, pemerintah harus turun tangan. Karena kalau tidak, ini membuat kebingungan di masyarakat. Pada satu sisi, seolah-olah PB merepresentasikan suara NU, padahal PB hanya bagian kecil dari NU. Masih banyak kiai-kiai dan wali-wali Allah yang menjagani NU tanpa dia jadi pengurus. Kalau tidak peka, ditinggalkan. Itu statement pertama saya yang itu. Monggo dilanjut Gus Mar. Ya. Jadi intinya apa yang disampaikan Gus Muson ini, NU itu bukan milik pengurus PBNU. Bukan. Jadi bahasa-bahasa yang di sini ini mengatakan dalam cuplikan surat itu loh, yang poin 4, bahwa PWILS itu dibentuk untuk permusuhan. Kalau untuk permusuhan tidak. PWI jelas agendanya 2 yang secara spesifik. Pertama, membatalkan nasab Habib Dobolowi yang ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa data dan fakta. Ya. Ini konsentrasi awal. Yang kedua, mengisbat dengan kajian dan standarisasi ilmu nasab siapa keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, di sini sudah 3 tahun Habib Dobolowi dibongkar melalui tesis PJ Imaduddin Usman yang itu dari sisi apapun sudah teruji, dari sisi keilmuan bahkan terkoneksitas dengan DNA, dengan filologi, dengan sejarah. Mau bicara apa lagi Habib Dobolowi? Berarti sudah tamat gitu. Sudah tamat, sudah selesai. Nah, ini surat resmi yang saya bacakan tadi. Itu ada tanda tangan Rois Am, Katib Am, terus Tanfidiyah, Sekjennya juga tanda tangan resmi. Ini menurut Gus Muson ini gimana? Ini realita, kita harus masih berjuang secara sistematis dan terus menerus. Keluarnya surat itu menunjukkan kepada mata kita semua Habib Dobolowi masih sangat kuat, masuk ke semua struktur, bahkan kultur, bahkan politik dan kekuasaan.
di negara kita. Jadi nggak bisa tinggal diam. Kita untuk seolah-olah sudah selesai dengan semua orang tahu. Ini kekuatan pengaruh Habib Dopolowi. Tentunya pengaruh negatif. Ya pengaruh negatif dong. Agenda Habib Dopolowi kan sudah mulai terkuak. Semenjak polemik nasab ini bergulir. Ya. Nah, dan kembali lagi saudara-saudaraku, bagaimana respon Gusmar tentang ini, sebagai beliau kan juga masuk Praktisi. jajaran tim media PWILS Pusat, Gus. Oke. Nah, dan sekaligus Ketua DPD PWILS Banyumas. Bagaimana tanggapannya mengenai surat instruksi poin keempat ini? Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa tuduhan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dituangkan dalam sebuah surat resmi ditandatangani juga secara lengkap oleh jajaran pimpinan tertingginya. Pada poin 4 itu jelas menuduh, bahkan menurut saya memfitnah PWILS sebagai organisasi yang berbadan hukum, punya akta pendirian, punya visi misi yang jelas. Dituding oleh pengurus PBNU sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan permusuhan terhadap nasab. Tentu saja ini adalah fitnah besar yang dilakukan oleh mereka kepada organisasi. Ini bukan person lagi, di organisasi by organisasi. Menuduh, memfitnah PWILS sebagai organisasi yang disebut pendiriannya dengan tujuan untuk permusuhan masalah nasab. Jadi ini tentu saja tuduhan yang serius, fitnah yang serius, maka tentu saja ini akan kita diskusikan dengan pengurus pusat yang lain. Tadi kami juga sudah komunikasi dengan Gus Abbas, ketua umum kita, terkait hal tersebut. Dan beliau mengatakan bahwa dalam waktu dekat fitnah itu akan kita bahas bersama-sama bagaimana kita akan mensikapinya dari sisi hukum tentu saja, karena itu sudah sangat merusak, menjatuhkan marwah dan kredibilitas organisasi kita PWILS. Nah, seperti apakah keputusannya nanti tentu akan kita sampaikan hasil dari diskusi yang akan kita laksanakan dengan jajaran pengurus pusat yang lain. Yang kemudian yang kedua, yang jelas bahwa tuduhan itu adalah fitnah. Tidak benar bahwa PWILS didirikan dengan tujuan untuk melakukan permusuhan terhadap nasab para Habib itu. Ya, walaupun di situ tidak disebutkan Habib, hanya persoalan permusuhan masalah nasab, tapi jelas itu adalah permusuhan. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci, secara lengkap tentang visi misi tujuan didirikannya PWILS karena terlalu panjang. Tapi yang jelas tidak ada satu butir pun yang menyebutkan bahwa PWILS didirikan untuk tujuan permusuhan itu. Satu itu. Yang kedua, tadi ada poin-poin kalau tidak salah dalam surat instruksi tersebut PBNU mengajak untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Tetapi kemudian bersamaan dengan itu yang terjadi menurut saya adalah sebaliknya. Teorinya tadi PBNU menyebut bahwa didamaikan, tapi dengan tuduhan PWILS, organisasi yang dituduh difitnah sebagai organisasi yang didirikan untuk tujuan permusuhan, itu bukan lagi mendamaikan. Itu adalah statement yang menimbulkan permusuhan, statement yang membuat kemarahan di pihak PWILS. Bagaimana mungkin katanya mengajak damai, tapi yang terjadi ini bukan mengajak damai, ini memperuncing persoalan, ini adu domba. Ya fitnah, tentu saja lah.
PBYLS di semua tingkatannya tersinggung dengan statement sepihak itu. Nah, ini kan bukan langkah, bukan upaya, bukan tindakan PBNU yang mengarah kepada perdamaian, yang mengarah pada Islam. Tapi ini adalah mengarah kepada peperangan, mengadu domba antar warga NU. Karena 99,9% PBYLS, elitnya dari Gus Abbas Buntet ke bawah sampai kita semua adalah warga Nahdliyin, warga NU. Hanya kita punya visi misi tersendiri yang kita beranggapan akan bisa lebih efektif untuk kita wujudkan dengan lembaga ini. Tetapi kan tidak nabrak dengan visi misi NU. Justru yang kita kita lakukan selama ini bagaimana kita membela ulama-ulama NU, kiai-kiai NU yang selama ini direndahkan, dihina, dicaci maki oleh klan Ba'alawi Aman ini, sementara elit-elit pengurus NU dari level bawah sampai PBNU suaranya sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada pembelaan. Yang paling jelas kita semua tahu, pegiat medsos pasti tahu bagaimana ada seorang Habib di Bogor mengatakan Islam Nusantara jalan yang sesat. Jangan ikut-ikutan Ansor Banser, dilaknati kan. Mana pembelaan Ansor Banser, pembelaan PBNU terhadap organisasinya, terhadap marwahnya? Tidak ada. Tidak ada. Mbah Hasyim Asy'ari dilecehkan sejarahnya oleh seorang Habib bernama Faisal Asegaf. Juga tidak pernah ada suaranya. Ketua Umum PBNU sebelum Gus Yahya Kiai Said digoblok-goblokan oleh mereka. Gus Dur dibutamakan, buta hatikan. Kiai Maruf Amin dibabi-babikan. Dan masih banyak lagi pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi Aman ini terhadap kiai-kiai, tokoh-tokoh NU dan juga lembaga besarnya organisasi PBNU. Tetapi nyaris para tokoh ini bungkam, tidak berani.